Para pemegang kendali, alam gaib Nusantara. Secara teritori, wilayah Keraton Laut Selatan terbagi menjadi 3 bagian, yakni, sisi barat Pelabuhan Ratu, yang dipercaya sebagai alun-alun depan. Wilayah tengah Pantai Parangkusumo, yang dipercaya sebagai Kedaton. Sedangkan, wilayah timur Semenanjung Blambangan, Bali, yang dipercaya sebagai alun-alun belakang. Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari, beliau adalah Kanjeng Ratu Keraton Pesisir Laut Selatan, pemimpin bangsa gaib yang ada di samudera. Konon, beliau adalah salah satu murid dari Nabi Khidir. Dewi Lanjar. Di wilayah pantai utara, kala itu hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning. Beliau menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa saat setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning akhirnya dikenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Karena, kata Lanjar itu sendiri berarti pergi atau meninggalkan. Dewi Lanjar kemudian meninggalkan kampung halamannya agar tidak terus-menerus terjebak dalam kesedihan. Setibanya di Sungai Opak, Dewi Lanjar bertemu Panembahan Senopati bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas sungai. Dewi Lanjar kemudian bercerita tentang kisah hidupnya dan mengutarakan dia tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu yang merasa panggang kemudian menasehatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Mereka pun akhirnya berpisah, Panembahan Senopati beserta patihnya melanjutkan pertapaannya dengan pelepasan Sungai Opak. Sedangkan Dewi Lanjar kemudian menuju pantai selatan, telah bertapa dengan tekun, hingga akhirnya bisa masuk ke dimensi nol lain dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar sempat meminta untuk turut menjadi anak buah Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Suatu hari Dewi Lanjar bersama beberapa pasukan jin diperintahkan untuk menggagalkan rencana Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren yang kini berada di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen. Namun, Raden Bahu sama sekali tidak terpengaruh akan semua godaan Dewi Lanjar dan bala tentaranya. Karena gagal menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan. Akan tetapi, dirinya memohon kepada Raden Bahu agar dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui baik oleh Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar tidak diizinkan tinggal di pantai utara Jawa. Hingga hari ini, sosok Dewi Lanjar dipercaya masih berada di pantai utara Jawa. Salah satu tugas beliau adalah menjaga harta karun yang tertinggal di dasar laut pantai utara Jawa dari orang-orang yang menarik emas di sana. Harta tersebut dipercaya berasal dari kapal-kapal era kolonial yang tenggelam. Dewi Ayu Sekar Kawi adalah sosok abdi kinasi utusan Kanjeng Eyang Sunan Kawi dari Karaton Gunung Kawi. Dewi Ayu Sekar Kawi juga merupakan abdi kinasi dari Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggul Wati yang dipercaya adalah abdi setia Sri Raja Prabu Kameswara, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah tahun 1180 sampai tahun 1190-an, yang petilasannya juga ada di Karaton Gunung Kawi. Konon katanya, beliau juga merupakan abdi kinasih dari Dewi Batari Ayu Manik Kencono yang lenggah di puncak Gunung Wilis. Dengan kata lain, Dewi Ayu Sekar Kawi adalah utusan dari para priyayi agung di atas dan didaulat sebagai koordinator bangsa jin, lelembut, dedemit, dan segala urusan gaib wilayah timur Pulau Jawa dan berkedudukan di Karaton Gunung Kawi. Dewi Pohaci. Dewi Pohaci atau yang juga dikenal dengan Dewi Sri, adalah dewi kesuburan yang dianggap sebagai pelindung kehidupan, serta dipercaya mengatur kekayaan atau kemakmuran. Berkahnya yang sering berupa panen padi berlimpah, sudah dimuliakan sejak masa kerajaan Mataram kuno. Hingga saat ini Dewi Pohaci atau Dewi Sri dipercaya berada di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Nyai Gadung Melati. Beliau adalah salah satu sosok abdi kinasih dari Sunan Merapi yang menjaga flora dan fauna di lingkungan wilayah Gunung Merapi. Ki Juru Taman. Banyak orang saat ini mungkin tidak tahu mitos dan legenda seorang raksasa besar bernama Ki Juru Taman, yang konon katanya ditugaskan untuk menjaga kota Yogyakarta dari amukan Gunung Merapi. Diyakini dulunya adalah abdi dalam setiap pendiri kerajaan Mataram yang dikenal jujur dan lugu. Namun,
Karena sebuah kecerobohannya di masa lalu, terpaksa menerima kenyataan bahwa telah bertransformasi menjadi sesosok makhluk gaib yang sakti dengan bentuk seram. Meskipun demikian, beliau tetap patuh dan mengucap janji setia untuk mengabdi kepada Mataram dengan menjaga Mataram dari letusan Gunung Merapi. Beliau meminjamkan untuk menjaga anak cucu Mataram dari lahar panas maupun dingin, dan melemparkan semua materi ke arah lain yaitu timur dan barat, kemudian berjaga di mulut kawah dan memimpin pasukan gaib Banaspati di daerah Mataram. Pada masanya tempat tersebut dikenal dengan nama Geger Boyo. Apakah janjinya berlaku sampai akhir zaman? Pasti tidak, ada syarat pula yang beliau persiapkan pada masa lalu. Jika orang Jawa sudah hilang kultur Jawanya, maka itulah akhir masa penugasannya. Dan puncak kejadiannya ada di tahun 2006. Merapi kembali meletuskan hebat hingga meruntuhkan Geger Boyo, tempat-tempat beliau berjaga-jaga. Dan saat itulah arah ledakan pertama kali mengarah ke arah selatan dan memporak-porandakan sekitarnya. Disusul dengan erupsi 2010 yang menutup hampir seluruh kota Yogyakarta dengan abu. Peristiwa tersebut sekaligus mematahkan mitos Desa Kinahrejo yang dipercaya tidak akan terkena bencana luluh lantak. Apakah ini menjadi pertanda bahwa orang Jawa sudah hilang kultur Jawanya? Raden Ngabehi Surakso Hargo Lawu. Beliau adalah sosok abdi kinasi Eyang Sunan Lawu dari Karaton Gunung Lawu yang menjadi duta atau perwakilan dengan kerajaan gaib lain yang tersebar di Pulau Jawa, bahkan Nusantara. Tidak hanya itu saja, beliau juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan kerajaan Mataram serta Karaton Pantai Selatan. Bersambung